أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله رسول الله أجمعين أما بعد. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yakni hadis-hadis tentang wakaf. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salihan yad'u lah." Yang mana artinya, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah jariyah sama dengan wakaf, sedangkan instrumen sosial lain tidak termasuk sedekah jariyah karena wujudnya berbeda. Wujudnya yang berbeda, bedanya dimiliki oleh yang pihak yang menerima dan manfaatnya terbatas. Mungkin yang dimaksud kategori sedekah jariyah ini adalah wasiat, namun sangat terbatas jumlahnya. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah tersebut adalah wakaf yang mana pada pengelolaannya banyak dan dalam jangka yang sangat panjang. Contoh yang bisa kita ambil yaitu mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah, yang mana ketika sekolah itu terus berjalan maka yang mewakafkan dapat pahala atas manfaat yang telah diberikan atau yang telah ia wakafkan. Baiklah, selanjutnya itu hadis tentang wakaf, yaitu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Arada bi khabara fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam asib ma la qata anfusa indi minhu fama ta'muru bihi faqala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha faqala fatasaddaqa biha umaru annahu la yuba'u wa la yuwahabu wa la yurasu wa tasaddaqa biha fi fuqara wa fi qurba wa fi riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa dayfi la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'imu khaira mutmawil, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah dari Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta arahan. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan serupa tanah yang sangat luas yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?" Lantas Nabi SAW bersabda, "Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Lalu Umar mensedekahkan tanahnya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanah untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara baik dan tidak menimbun. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf, sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai asal dasar bagi disyariatkan wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf Umar merupakan wakaf pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Hajar
juga menyebut bahawa kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut yaitu disyariatkan wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat mengatakan bahawa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah karakteristik umat Islam yang tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Selain itu, Ibn Hajar juga menyimpulkan bahawa hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang wakif boleh tetap mengurus harta wakaf dengan syarat wakaf selama orang yang menyerahkannya kepada orang atau pemilik lain. Menurut Imam Syafi'i, para sahabat dan generasi setelahnya senantiasa mengelola wakaf mereka dengan tidak ada yang mempermasalahkannya. Wakif boleh menambah syarat-syarat tertentu bagi pemanfaatan harta wakaf dan agar pihak lain menghormati syarat-syarat tersebut. Tidak disyariatkan untuk menentukan secara tersurat pihak-pihak berhak mendapatkan manfaat wakaf. Dibolehkan seseorang wanita menjadi pengelola wakaf meskipun ada orang-orang laki-laki yang semisalnya. Dibolehkan menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak disebut namanya selama diketahui sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya mengelola wakaf dengan baik. Wakaf hanya diperboleh bagi harta yang asalnya dapat dimanfaatkan secara lenggang dan tidak diperboleh wakaf bagi harta yang cepat rusak seperti makanan. Dibolehkannya wakaf kepada orang kaya sebab menyambut kata kerabat dan tamu tidak dibatasi dengan batas tertentu. Wakaf boleh mensyaratkan bagi diri sendiri agar mendapatkan manfaat atau keuntungan dari harta yang diwakafkan. Sebab dalam hadis tersebut Umar menyebutkan bahawa yang mengelola wakaf boleh mengambil manfaat dari harta wakaf dengan tanpa membedakan atau orang lain, wakif sendiri atau orang lain. Jika wakif tidak menentukan upah bagi nazir, maka ia berhak mengambil upah berdasarkan pekerjaan yang dikerjakannya. Tapi jika wakif menentukan bahawa nazirnya adalah dirinya sendiri, kemudian menentukan nazirnya sendiri, maka pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i adalah membolehkan. Jika wakif membolehkan bagi nazir untuk mengambil manfaat wakaf, maka ia boleh mengambilnya. Dan jika tidak dibolehkan, maka ia tidak boleh, kecuali jika termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat tersebut, seperti orang-orang fakir dan miskin. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Wakaf tidak boleh dijual belikan atau dipindahkan kepemilikannya. Dibolehkannya wakaf bagi harta yang dimiliki secara berjamaah. Selanjutnya itu hadis yang kedua, apakah wakaf boleh atas nama orang lain? Dari hadis ini Rasulullah, ya Rasulullah, inni ummi tuwfiyat wa anna ghaibun anha ayyafa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Qala na'am. Qala fa inni ashhiduka an haitiya mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Yang artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ketika itu saya tidak ada. Apakah dapat bermanfaat kepadanya bila aku bersedekah sebagai gantinya? Beliau menjawab, ya. Maka Sa'ad berkata, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa pekarangan yang banyak buahnya ini aku sedekahkan untuk ibuku. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa pahala dari sedekah, infak, bacaan Al-Quran, zikir serta amal-amal soleh lain yang disampaikan oleh orang yang masih hidup dan ditujukan untuk saudara sesama muslim yang telah meninggal, pahala akan sampai kepada saudara yang telah meninggal tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini mengatakan bahawa apa yang kita niatkan wakaf kepada orang lain, maka akan sampai kepadanya sesuai manfaat yang telah kita wakafkan. Baik, selanjutnya yaitu hadis ketiga, yaitu
Larangan tentang mengambil kembali wakaf. An Zaid bin Aslam an abihi sami'tu Umar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu hamaltu ala farisin fi sabilillah fa'adha'ahu zikana indahu fa'aradtu an ashtariyahu minhu wa dhanantu annahu ba'i'uhu birukhusin fasa'altu an dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tastarihi wa in a'takahu bidirhamin wahidin fa inna a'ida fi sadaqatihi kalbi ya'uddu fi qai'ihi, yang artinya dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku memberi seorang kuda yang untuk tujuan digunakan berperang di jalan Allah, lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, kemudian aku berniat membelinya kembali darinya karena aku menganggap membelinya itu adalah suatu hal yang diringankan, dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjual dengan harga 1 dirham, karena orang yang mengambil kembali sedekah sama seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, analisis hadis hukum. Hadis yang pertama dapat dipetik beberapa ketentuan sebagai berikut. Harta wakaf harus tetap, tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual, dihibah maupun diwariskan. Yang kedua itu harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkan. Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan. Hadis kedua di atas juga menunjukkan bahwa sahabat Umar yang pertama mengamalkan wakaf. Namun pada pendapat lain bahwa Rasulullah SAW sendiri yang pertama berwakaf, yaitu ketika Nabi membangun Masjid Nabawi yang terletak pas di samping rumah beliau. Sedangkan hadis kedua adalah yang mana hadis ini mengatakan bahwasanya kita bisa mewakafkan atas nama orang lain. Hadis-hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa jelas bahwa sedekah yang kita lakukan dengan mengatasnamakan orang tua kita itu pahalanya sampai kepada mereka. Adapun jika hadis di atas dihubungkan dengan ayat dan hadis berikut yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang ia telah usahakan. Pada umumnya sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Najm ayat 53, Najm surah 53 ayat 39, seorang manusia tidak memperoleh pahala dari Allah selain apa yang telah diusahakan dikerjakannya sebelum ia meninggal dunia. Oleh karena itu setelah meninggal dunia dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah karena ia tidak bisa lagi beramal soleh. Namun keumuman ayat di atas dikhususkan oleh hadis yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan seorang anak atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana ulama menambahkan bahwa kemauan anak untuk bersedekah atas nama orang tua itu termasuk hasil usaha mendidik anak tersebut ketika masih di dunia dahulu, sehingga layak jika sedekah itu sampai kepadanya.
Adapun hadis riwayat Bukhari yang terakhir itu adalah mengenai sesuatu yang dibuat dalam agama atau disebut dengan bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak mempunyai sandaran hukum dalam masalah sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal itu, karena ada dalil atau sandaran hukum, bukan termasuk perkara bid'ah. Wallahu. Selanjutnya hadis yang ketiga, dapat dianalisis bahwa mengambil harta yang telah kita wakafkan sama dengan anjing yang menjilat ludahnya, yang mana maksudnya adalah sangatlah buruk orang yang telah mewakafkan tapi malah mengambil kembali apa yang telah ia wakafkan. Dalam hadis mengumpamakan seekor anjing yang mana menjilat apa yang telah ia ludah kembali. Akankah kita sama dengan itu juga? Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang telah mengetahui, untuk itu kita harus menghindari hal tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.